Ya pemirsa, bagaimana reaksi pemerintah Indonesia sejauh ini untuk mencegah eskalasi menyusul pertempuran Kamboja dan Thailand? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, dan pakar hubungan internasional Teguh Reza Syah. Pak Reza, Bu Amelia, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Selamat malam, salam Indonesia. Selamat malam, Pak Mas Reza, apa kabar? Selamat malam, Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Pak Reza dulu ya, Pak Reza. Apakah konflik Thailand-Kamboja ini eskalasinya akan terus mengalami peningkatan? Dan apakah kemudian bisa meluas sampai Indonesia nantinya? Waduh, pertanyaannya ngeri banget ya. Kita masih dalam suasana perang Rusia-Ukraina, belum selesai. Kemudian perang Timur Tengah lewat adu peluru kendali yang semakin dahsyat. Saya berharap nggak nyampe ke sini ya. Tapi bagaimanapun kita mencoba agar perdamaian terjadi ya. Tadi dikatakan sudah ada dialog antara Menlu kita dengan Menlu Malaysia. Kedua negara ini adalah pendiri ASEAN. Kemudian Indonesia patut, kalau kita masuk, kalau kita datang dengan ide, itu semua pihak di ASEAN itu akan mendengar ya. Bukan hanya kita adalah negara terbesar di ASEAN, tapi kita juga negara dan penduduk terbesar, kemudian juga kita dengan ekonomi terbesar. Dan Malaysia adalah ketua ASEAN tahun ini. Sebagai ketua ASEAN, Malaysia tentunya memerlukan dukungan. Dukungan dari Indonesia itu otomatis akan diperoleh, karena persaudaraan kita sudah lama dan kita sudah saling mengerti sanubari masing-masing. Cuman masalahnya adalah dapatkah kita meyakinkan Thailand dan Kamboja? Kita punya pengalaman diplomatik yang bagus sebenarnya ya. Pada saat mereka ribut tahun 2011 lalu, itu Presiden SBY itu berhasil mendamaikan konflik Thailand-Kamboja dengan mengundang para kepala pemerintahan untuk datang ke Jakarta tanggal 8 Mei 2011. Ini bisa menjadi referensi pemerintah Indonesia untuk mengulangi episode lalu di mana kita berhasil mendamaikan. Tapi tentunya mendamaikan itu ada prakondisi ya. Prakondisinya adalah kita menempatkan mereka pada posisi sejajar. Kita tidak menghakimi. Karena dalam ASEAN itu siapapun kita, besar maupun kecil, itu suaranya sama. Dan untuk itu kita dapat mengulangi lagi pesan-pesan yang manis yang pernah kita bawakan pada masa pemerintahan Pak SBY tanggal 8 Mei 2011 silam. Antara lain kita ini saudara di dalam ASEAN. Karena itu konflik harus diselesaikan secara damai. Itu kata kunci pertama. Kedua adalah dialog. Dialog itu harus dikedepankan dalam menyelesaikan konflik. Ketiga adalah confidence building measure. Kita menimbulkan rasa saling percaya antara kedua negara dan kemudian kita sama-sama mencegah agar konflik itu tidak berlarut-larut. Dan untuk itu agar konflik ini tidak sampai ke Indonesia, ya kita harus meyakinkan Indonesia diri sendiri dan juga kawasan ASEAN bahwa ini adalah konflik bilateral yang akan diselesaikan secara bilateral dan ASEAN akan memfasilitasi. Dan untuk itu ASEAN memiliki prinsip-prinsip zone of peace, freedom, and neutrality, dan kita tidak mengharapkan kekuatan-kekuatan luar ikut campur. Kekuatan luar itu ikut campur kemungkinan besar ya bukan pemerintah, tapi ada aktor-aktor bukan pemerintah. Baik. Misalnya siapa? Jadi mereka yang mengambil manfaat dari konflik ini. Baik. Saya ke Bu Amelia. Bu Amelia, apa yang dikatakan oleh Pak Reza tadi sudah dilakukan belum oleh pemerintah Indonesia? Kita berperan aktif untuk menjaga perdamaian, Bu Amelia. Iya, saya rasa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Mas, terus memantau secara seksama perkembangan situasi perbatasan Thailand dan Kamboja. Dalam hal ini pemerintah mengedepankan ya, menyerukan agar kedua negara baik Thailand maupun Kamboja untuk mengedepankan penyelesaian damai melalui jalur diplomatik serta mekanisme ASEAN yang sudah ada. Saya melihat pemerintah Indonesia telah juga menyuarakan kesiapan untuk berperan sebagai fasilitator dialog apabila dibutuhkan oleh kedua belah pihak ya. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN tentang non-intervensi dan peaceful settlement of disputes, pendekatan ini juga sejalan dengan semangat ASEAN centrality dan constructive engagement yang selalu diusung oleh Indonesia dalam menyikapi dinamika regional. Begitu Mas. Saya rasa pemerintah sangat terbuka untuk membantu menyelesaikan konflik ini dengan jalur dialog gitu ya, dan tentunya dengan ASEAN Spirit. Ya, tapi sejauh ini reaksi pemerintah untuk mencegah eskalasi dan menawarkan mediasi di tengah krisis politik Kamboja Thailand seperti apa, Bu Amelia, menurut Anda? Tentu saja tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Reza bahwa
Menlu, kita sudah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia dan dalam hal ini sebagai Ketua ASEAN saat ini ya, dan itu adalah menurut kami langkah-langkah konstruktif untuk bisa menurunkan eskalasi yang kian meningkat di Kamboja dan Thailand. Jadi Mas, memang perlu juga kita lakukan, pemerintah dalam hal ini juga melakukan diplomasi preventif ya untuk memperkuat mekanisme keamanan kolektif ASEAN seperti ASEAN Regional Forum dan juga ADMM Plus, serta juga memperkokoh norma-norma perdamaian dalam Treaty of Amity dan Cooperation gitu Mas. Jadi hendaknya lah Indonesia juga mengambil peluang ini untuk dapat memanfaatkan posisinya sebagai kekuatan diplomatik utama di ASEAN untuk membentuk konsensus regional untuk dapat memediasi konflik serta juga memajukan arsitektur keamanan inklusif di Asia Tenggara, Bas. Dan saya rasa Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin penguatan norma regional tentang penghormatan terhadap hukum internasional dan juga penyelesaian damai konflik dan juga perlindungan terhadap warga sipil. Begitu, Mas. Ya, Bu Amel, apa kewajiban dan peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan ya oleh Indonesia untuk menjaga stabilitas di Asia Tenggara? Tadi sebagaimana yang saya sampaikan, Mas, jadi itu diplomasi preventif harus dilakukan oleh Indonesia, apalagi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Reza, Indonesia ini juga mempunyai rekam jejak dalam memediasi ya, gitu ya, pengalaman historis Indonesia dalam memediasi konflik Kamboja pada era 1990 dan keterlibatan aktif dalam menyelesaikan krisis Myanmar dalam hal ini Rohingya, ini memberikan presiden kuat bahwa mediasi serupa sangat relevan untuk pemerintah lakukan saat ini ya. Jadi Indonesia ini memiliki rekam jejak serta kredibilitas dan juga kepercayaan dari negara-negara anggota ASEAN untuk bisa memfasilitasi dialog dalam situasi ketegangan seperti sekarang ini yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, Mas. Jadi mediasi hanya akan efektif juga, Mas, jika kedua belah pihak juga bersedia untuk membuka ruang dialog ya. Jadi oleh karena itu langkah awal yang perlu dilakukan Indonesia adalah membangun trust atau kepercayaan dari kedua belah pihak. Begitu, Mas. Baik, Pak Reza, menurut Anda apakah memang Indonesia menjadi negara yang paling cocok untuk menjadi mediator kedua negara ini? Saya setuju dengan pandangan Ibu Amelia Anggraini ya. Karena kalau Indonesia yang maju, itu semua yang bertikai itu dengar. Karena kita tidak berpihak. Kita tidak pegang Thailand, kita tidak pegang Kamboja, dan kita selalu berpikir bahwa ASEAN itulah kawasan aman, damai, dan terpercaya. Nah, bahasa hukumnya adalah Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Dan kita juga sebagai negara terbesar di ASEAN punya kemampuan untuk memaklumkan ide-ide kepada pihak luar. Misalnya ASEAN itu adalah memiliki prinsip Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Jadi tolong Anda yang punya kekuatan nuklir jangan lewat-lewat sekitar kami. Kami sedang mengupayakan penyelesaian damai. Dan untuk itu tentunya Indonesia punya track record. Sebelum Pak SBY mendamaikan Thailand dan Kamboja tanggal 8 Mei 2011. Tadi Ibu Amelia mengatakan pernah kita melakukan kerjasama tapi dengan Paris, dengan Perancis. Jadi ada konferensi damai di Paris. Pada saat itu Kamboja sedang dikuasai oleh Vietnam dan KTT dan konferensi di Paris tersebut yang selanjutnya berujung kepada resolusi di Majelis Umum PBB itu berhasil mendesak Vietnam untuk keluar dari kawasan Kamboja. Patut kita ketahui bersama bahwa dalam urusan konflik di Indochina ini aktornya mohon kita rangkul juga Vietnam, karena Vietnam adalah pemimpin di kawasan Indochina tersebut. Misalnya di dalam berbagai program ASEAN, Vietnam ada yang paling utama mengedepankan prinsip-prinsip gap itu dirapatkan. Jadi tidak ada gap lagi antara ASEAN 5 dengan ASEAN 6, ASEAN 5 dan ASEAN yang 8, 9 dan 10. Dan untuk itu tentunya kita harus datang dengan itikat. Karena ini kejadian saat ini itu 2 minggu menjelang hari ulang tahun ASEAN yang ke-58. Tentunya kita tidak mau kan hari besar itu, hari yang sakral untuk Asia Tenggara itu diwarnai dengan darah dan juga ketidakpastian. Dan saya sangat berharap
pemimpin Indonesia bisa meminta kesediaan pimpinan-pimpinan di Thailand dan juga di Kamboja untuk mengutamakan dialog. Karena bagaimanapun prinsip kita sebagai sesama keluarga besar Asia Tenggara adalah guyup. Kita ini konsultasi, kita ini konsensus. Tidak ada pihak yang menang-menangan, itu tidak. Dan ini adalah prinsip-prinsip yang sudah diuraikan di dalam ASEAN Social and Cultural Community. Karena keadaan sekarang itu sudah sangat berbahaya. Karena kita berarti akan gagal mencapai target-target ASEAN untuk ASEAN Community tahun 2025. Kita perhatikan nanti dalam laporan dari Sekjen ASEAN, bagaimana pencapaian kita di ASEAN Political Security Community, pencapaian kita di ASEAN Economic Community, dan pencapaian kita di ASEAN Social Cultural Community. Ini baru level ASEAN. Bagaimana nanti untuk level misalnya Sustainable Development Goals tahun 2030, itu juga akan makin mundur. Jadi saya sangat berharap pemimpin-pemimpin di kedua negara yang bertikai ini disadarkan bahwa kita menghargai sejarah. Oke, di mana ada peta yang dibuat oleh Perancis, tapi peta itu paling tidak itu adalah modal kita bersama untuk menyelesaikan konflik ini. Dan untuk itu mohon masing-masing pihak itu mendinginkan kepala tapi menghangatkan hati begitu. Sehingga dengan demikian logika kita kedepankan dan sentimen-sentimen itu dipinggirkan. Karena seperti kita ketahui banyak informasi yang tidak jelas. Misalnya siapa yang membocorkan telepon antara Perdana Menteri Thailand dengan Hun Sen? Siapa yang membocorkan? Karena tentunya kalau hal ini bocornya terjadi di Thailand, tentunya sedang ada masalah di dalam kepemimpinan di Thailand. Kalau dibocorkan oleh kalangan Kamboja, itu tentunya mereka ingin agar pemerintahan di sana itu bermasalah sehingga nanti mereka dapat mengajukan resolusi-resolusi yang lebih pro dengan Kamboja. Kita masih berhadapan dengan hal-hal yang misterius. Kita juga harus bertanya, mengapa Thailand sampai mengeluarkan pesawat F-16? Dan dari manakah pesawat F-16 itu diberangkatkan? Apakah dari pangkalan mereka di Don Muang ataukah dari pangkalan yang ada kerjasamanya dengan Amerika Serikat, namanya pangkalan Utapao? Dan kalaupun F-16 ini berhasil naik, jalur-jalur komunikasi apakah diamankan oleh Thailand sendiri atau ada keterlibatan Amerika Serikat dalam mengoperasikan pesawat F-16 tersebut? Bagaimana perkembangan supervisi dari pesawat tersebut? Apakah oleh Thailand ataukah oleh Amerika Serikat? Ini adalah hal-hal yang kita harus waspadai. Jangan sampai ada pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung menunggangi konflik dari dua saudara terdekat kita ini. Baik, kita akan tunggu nanti peran aktif dari pemerintah Indonesia supaya kemudian bisa mendamaikan kedua negara ini. Terima kasih Bu Amel, terima kasih Pak Reza sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.